mendukung imam atau gembala untuk hidup lebih baik. Bentuk konkretnya adalah menghargai waktu para imam atau gembala untuk membangun relasi dengan Tuhan secara personal. Dan juga kita menghormati pribadi yang dipercayakan sebagai pemimpin, apapun profesinya, integritasnya tercermin dalam perbuatan yang seia sekata dengan perkataan. Perilakunya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Namun pribadi sebagai pemimpin Kristiani tidak cukup jika hanya diukur dari kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita telah mendengar dengan jelas kisah Injil memberikan gambaran kepada kita mengenai Yesus yang dengan tegas mengkritisi cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa dan dikenal sebagai pemimpin agama. Hidup mereka sangat sombong dan mencari penghormatan serta tidak menghidupi nilai-nilai keagamannya secara tulus. Dalam konteks ini, Yesus tidak mengkritisi soal ajaran mereka, tetapi apa yang diajarkan tidak dibuat oleh mereka, justru inilah yang menjadi kritikan yang dibuat Yesus terhadap mereka. Memang terlintas jelas mereka sangat tekun mengikuti peraturan agama dan terlihat sangat saleh. Mereka juga sangat tegas taat aturan dan hal penerapan hukum. Namun mereka juga tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang kecil. Tanpa disadari, hidup mereka seperti itu membuat relasi mereka dengan orang-orang lain menjadi renggang. Relasi antara umat dengan mereka, para pemuka agama, menjadi renggang. Karena merasa mendapatkan hak istimewa dalam hidup bermasyarakat, membuat peranan suara hati nurani mereka menjadi tumpul terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan dari mereka. Menurut Yesus, pimpinan agama seperti itu tidak boleh dijadikan panutan dan tidak boleh diikuti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir perkataan Yesus menyampaikan bahwa dalam tugas perutusan para murid hidup saling melayani, memperlakukan sesama sebagai saudara. Kita pun dituntut oleh Yesus bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kesaksian hidup yang nyata. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Namun sikap perilaku kerendahan hati dalam pelayanan kita, itulah yang dibutuhkan Allah. Setiap firman Allah yang kita dengar harus berbuah melimpah dalam tindakan dan senantiasa menghadirkan kasih ke dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, relevansi bacaan suci pada hari ini ada dua hal yang mau disampaikan. Hal yang pertama,
Para pemimpin agama adalah seorang gembala, ibarat seorang ibu yang dipercayakan untuk merawat dan mengasuh umat, mewartakan kabar gembira Injil Tuhan dengan benar, dan memberikan seluruh hidupnya untuk melayani umatnya. Kita pun dituntut untuk menyadari bahwa para imam atau gembala tidak ada juga yang sempurna. Namun kita juga dapat mendukung imam atau gembala untuk hidup lebih baik. Bentuk konkretnya adalah menghargai waktu para imam atau gembala untuk membangun relasi dengan Tuhan secara personal. Dan juga kita menghormati cara hidup mereka yang tertuang dalam 3 hal: kesederhanaan, kemurnian, dan ketaatan. Kita sebagai umat turut andil dalam membantu kekudusan hidup para imam dan gembala. Jangan malu-malu kalau melihat imam yang punya kelakuan tidak baik, tolong tegur. Jangan takut. Mungkin dengan teguran dari umat membuat imam tersebut menjadi bertobat. Yang kedua, para pemimpin kita juga tak semuanya hidup suci dan sempurna. Banyak sekali kasus korupsi yang dapat kita simak di media elektronik dan media cetak. Banyak sekali yang dijerat akibat korupsi. Ada yang tampil di TV menyuarakan anti korupsi, namun kemudian terbukti terlibat korupsi. Tidak dapat dipungkiri kelakuan pimpinan kita, pemimpin kita, banyak yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Jika hal itu terjadi, baiklah kita ingat kata-kata Yesus hari ini. Lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Matius bab 23 ayat 3. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun manusia pasti memiliki dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa di dalam gereja ini angkat tangan. Kita semua orang berdosa. Baik dosa yang tidak kelihatan maupun dosa yang kelihatan. Dosa besar dan dosa kecil. Kita pun tidak selamanya hidup benar. Kita pun mungkin pernah korupsi uang atau waktu, walau kecil atau sedikit, namun seringkali itu lebih cepat kita memaafkan kesalahan diri sendiri. Sebaliknya, kita cepat marah dan emosi terhadap orang lain yang bersalah. Kita cepat menghakimi orang lain yang bersalah karena melihat tindakannya. Kita lupa melihat diri kita sendiri, tindakan-tindakan kita sendiri. Kita seharusnya bertobat terlebih dahulu, barulah kita menghakimi orang lain. Amin.